Saya ingin menanyakan tentang wahdatul wujud dan wahdatul zuhud. Yang betul itu yang mana, Gus? Kalau pemahaman saya itu kan manusia itu kan tugasnya ada tiga, sebagai saksi, abdi, dan khalifah. Kalau wahdatul wujud itu berarti kan sudah tidak ada yang saksi. Wahdatul wujud sama wahdatul Zuhud, syuhud. ya. Nggih. Terus kalau pemahaman saya, kalau orang yang sudah manunggal wahdatul wujud itu, terus siapa yang jadi saksinya itu? Yang jadi saksinya. Ya, jadi kalau pemahaman saya kan fana belum fana tetap jadi saksi. Jadi masih tetap wahdatul zuhud. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita maknai secara murad dulu. Wahdatul wujud niku nunggalke kewujudan sing tadinya itu banyak wujud. Itu wahdatul wujud. Yang asalnya wujud awakeh itu menjadi wujud satu. Contoh, sebelum nama sepeda motor, sebelum ya, itu ada nama wujud-wujud setir, starter, terus tangki, roda. Lha kan wujud wakeh. Piye carane maksude wahdatul wujud diringkes dintaktung sepeda motor. Dalam Al-Qur'an sifat Asmaul Husna jumlahnya 99. Mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Bagaimana ini akan masuk di dalam wahdatul wujud? Ringkesen nomor 99 haler hilang fana wis dilebono nomor siji, nomor ahad yang secara syariat itu ditulis Allah. Berarti di dalam Allah ya ono Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tapi iki wis gak jebut. Wujud donya sak pirang-pirang. Saiki menungso ae wis. Jumlah pinter sak donya niki. Wis miliaran nggih. Belum lagi wujudnya makhluk yang tidak bernyawa. Yang bernyawa kita nggak bisa ngitung. Bagaimana itu menjadi wujud tunggal? Wahdatul wujudi Allah. Makanya mana ada yang sama? Sak masjid iki lek wonge akeh. Sitok ora ono sing padha. Enggak ada yang sama. Udah kita kembangkan sak dunyo, enggak ada yang sama. Wong Arab sing jarine rambutnya brentik-brentik, irunge mancung-mancung. Enggak ada yang sama. Kita orang Indonesia pesek-pesek, ya gak ono sing padha. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana bisa masuk wahdatul wujud Allah? Sampai ringkes tadi siji wujud niku kabeh. Tiadakan wujud itu semuanya, tiadakan. Niki namanya proses niki meniadakan disebut ahadiyah. Ngeringkes ngelebokno seret dadi makna tunggal. Nek cara manusia si A si B si C disebut al-insan. Wis, disebut insan. Nek seluruhnya diringkes dadi siji makhluk. Sehingga ketika jenengan ketemu siapapun gak mungkin ngomong iku makhluk karena sudah hilang. Siapa wahdatul wujud itu sesungguhnya? Ilahun wahid, ilahukum ilahu wahid. Esa.
Nek dibahasakan secara dohir, mohon maaf, delok tembok ya Allah, delok sajadah ya Allah, delok bangku ya Allah. Ini kalau sudah sampai wahdatul wujud berarti ma'rifat. Lah proses untuk sampai di sini adalah wahdatus syuhud. Apa syuhud itu? Persaksian. Prosesnya dugi mriku dulu. Pertama, sing nyekseni kudu bisa ketemu ambek sing disekseni. Asyhadu nyekseni sapa ingsun, ya tulis gini ana asyhadu nih. Siapa ingsun di sini? Makhluk. Ini harus bisa sampai di sini. Niki proses dulu loh nggih. Seakan-akan makhluk ini yang bersaksi. Lah ngono. Ada dua. Sing nyekseni makhluk, yang disaksikan Allah, mata untuk menyaksikan, saksi ku melihat. Jasmani kita dikasih Allah meripat mata untuk melihat sesama makhluk. Akhirnya saya bisa melihat bangku dan lain sebagainya. Ruhaniyah dikasih Allah mata, aidul basyirah, hanya untuk melihat Allah, bersaksi pada Allah, asyhadu ilallah. Ketika jenengan solo jenengan disebut juhud, bukan syuhud loh ya. Nanti nek wis syuhud iku nek wis ketemu. Kalau belum ketemu disebut juhud. Juhud iku upaya merangi yang menghalangi antara ruhaniyah makhluk ini terhadap Allah. Apa? Tengah-tengah ini ada nafsu yang menghalang-halangi. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi. Proses si salik nuju suluk nang Allah bertemu itu disebut si salik iku juhud. Tujuannya juhud adalah untuk menghilangkan perkara-perkara yang menghalangi antara makhluk dengan Allah. Disebut nafi. Faktulu anfusakum, tiadakan keakuan makhluk dalam hatimu. Nah ini juhud. Tapi kalau sudah sampai pada Allah dikatakan makrifat, disebut syuhud. Nah ketika sudah syuhud, apakah makhluk ini yang bersaksi pada Allah? Bukan. Disebut makrifat, apakah si salik wong kuwi mang ketok wujude Allah? Bukan. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sing melihat tadinya dan mata yang dilihat, mata untuk melihat, dan Allah Khalik yang dilihat, ini semuanya enggak ada. Panjenengan tedung wis gak eling apa-apa, ya kuwi. Nek tak omongno basa syariat, sing nyawang Allah ya Allah dhewe. Namanya ahad itu tidak ada yang lain. Ini wong Jawa sampai nek pernah ngaji babakan ilmu kejawen disebut syahadat tunggal. Artinya pelakunya satu, yang dilihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Sakliyane Allah wis gak ono. Lha ngene lho iki. Ngaji sampeyan tambah bingungno wong ae. Gak apa-apa, wajib bingung. Sampeyan kepingin gak bingung gampang, dilemo. Mulai ba'da isya sampai subuh
gak eling apa-apa ya gak ngimpi apa-apa, ya iku suhud iku. Tangi turu ditakoki, ngimpi apa? Embuh, aku ya gak eling. Lah ngene to ya. Ya seperti itu. Bagaimana mungkin si makhluk ini bisa melihat Allah sing Allah nyandang sifat wujud, makhluk itu gak duwe sifat wujud. Bagaimana mungkin perkara Adam alias tidak wujud iku bisa melihat yang wujud? Mungkin boten? Boten mungkin. Yang bisa melihat yang wujud itu harus yang wujud sendiri. Jawabannya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum, bunuh diri ya. Maksudnya bunuh diri patenono rasa wujude awak dhewe yang tadi merasa wujud tadi lho. Kudu sampean ilangno. Carane ya napa? Masuklah ke alam fana. Iso masuk ke alam fana harus membawa sirul asror, karena itu kuncinya. Nek sampai dikir sirul asror, sir ambek jari tok nyun sewu, sampai dengkul mukaku, gak kena ditekuk, raiso. Makanya kalau sering ngkei himbauan terhadap para mursyid thariqah, tolong murid-murid pengikut jenengan iki wuru ono dzikir nafi isbat, dzikir sirul asror ketika khususiyah, ketika solo kasih pengertian biar bisa wusul datang Gusti Allah waktu khususiyah, waktu solo. Nek dipahamkan dzikir jari dengan siri tok wis tah gak iso. Jadi itu Pak ya. Kalau sudah menyandang ahli syuhud, nah ahli syuhud, maka wis mesti wahdatul wujud. Lihat apapun wis gak lihat wujudnya selain Allah. Kemanapun pasti akan bertemu wujudnya. Bahkan nyun sewu sampai jenengan ke kamar mandi, ya ketemu Allah wujudnya wis. Lainnya sudah gak ada. Kira-kira gak gila nek ana gunung. Sampai nek umpama ana pitakon nang ati, apa gak gendeng? Iku bisikan nafsu. Lah nyapa niku sampean pikir? Allah sudah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Udahlah, kembalilah ruhaniamu kepada Allah dan pasrahlah pada Allah apapun yang terjadi. Gak usah dipikir. Sing penting jenengan ini nanti Allah akan mensematkan derajatmu di sisi Allah sing paling tinggi, yaitu takwa. Takwa itu ilmu amal istiqomah, akhirnya menjadi ahli syuhud. Mekaten. Malih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Pak Minan, saking Jamak mawon ingkang badhe kula akan bab kula masalah. Tolong Pak Operator boten jelas. Halo. Masalah suhud wilayah. Kalau waktu niku suhud, waktu niku asal isyarah diparingi kopi. Sih, jenengan pakai mic niki. Ngapunten. Kalau waktu suhud niku dipun paringi kopi. Margi kopi niku mboten
sak gelas salin gelas ageng nika supados kan ngunjuk sing maringi sinten kula nggih mboten ngertos moro-moro wonten teng ajeng kula ngoten mawon. Terus semenjak kula diparingi kopi selama kalau tidak salah 10 hari aku saya anu Pak malah mendu no Pak malah mendu syarat iki keliru pokoknya kula bingung sholat maghrib malah 4 rakaat ngisa 5 rakaat omongin anak kula dipaidu anak kula salat kok 5 rakaat iki salat apa ngoten kula niku bingung. Ingkang nomor kalih niku masalah wirid. Wirid ini kan dados warid to, Pak. Wirid niku dados warid rumah kula niku setelah kula wirid dados warid niku kula lek mboten klintu seminggu. Kula disukani emas, Pak. Emas niku mboten alit to. Sak telo, sak garan arit, garan lading nika. Lajeng kula nggih mboten purun kula niat kula bisnis niku kula nggih ajre. Anggeripun nggih kula tinggal ngalih ngoten. Padahal emas niku teng panggon kula munan. Wong kula cepeng nggih kenging tapi kula niku mboten wantun. Sing kula pikir sing mboten kok lek anakku digondol gak ngoten kula iki nggih bingung akhire kula ngalih ngoten mawon. Nggih cekap sak monten Pak jenengan jelasaken. Waalaikumsalam. Akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau saking kuwate ati njalakno dzikir sirul asrar terus Gusti Allah iku ngelalekke ati menyang hitungan rokaat waktu sholat gitu dan atau niate sholat cara syariat iku mestine asar kok dadi maghrib miturut pandangan hakikat rapopo nggih jenengan ini disebut cara ruhaniyah itu ruhaniyah kang gendeng dateng Allah bighairi aklid. Di dalam hukum syariat nggak akan bisa menghukumi orang gendeng bighairi aklid mboten saged dihukumi Pak mboten saged. Kadang-kadang niate wis bener maghrib ya maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat tapi waktu sholat lali dapat berapa rakaat bahkan sampai 20 rakaat terus piye ngeten iki terus bagaimana enggak apa-apa krono sampean iki mimbak di golongan wong gendeng nang Allah. Memang siapapun kita si salib ketika bertemu Allah iku namanya jadab. Jadab iku apa pengertiane? Ati dilalekno Allah menyang perkara selain Allah. Ati dan itu kadang juga mengimbas terhadap akal. Akal kita sudah enggak fungsi. Makanya niku makome makom khos. Mboten napa-napa. Yo harus jenengan nikmati, harus jenengan ngikuti mawon, mboten saged milih. Mboten saged. Atau di luar sholat. Lenggah sak lenggah kadang-kadang dijak jawab orang lain yang enggak bisa ngomong. Orang lain mengatakan kok sumbunge disopo ditaruh tidak jawab. Padahal hatinya gadrung nang Gusti Allah sampai ra ngerti ada yang menyapa. Ngene iku piye? Ya ora apa-apa. Tapi penganggapane orang lain
Kita salah lah ngoten nggih. Mboten napa-napa. Kita nggak bisa punya pilihan, Pak. Hanya bisa nganut dan nganut. Karena kalau orang sudah sampai pada syuhud nang Allah, laksana seperti sapu lho Pak, sapu digelendangke, digenyapu ambek sing duwe sapu apa ora terserah. Sapu gur menengahi. Sapu juga nggak punya daya upaya untuk membersihkan sendiri, nggak bisa. Pingin bisa bersih rumahnya, tukang sapu yang mempunyai sapu ngambil disapokno. Ngeten niki. Manut. Wonten sapu sambatan, Pak. Nggak ada toh sapu sambatan. Digebuk-gebuk terus sampai cuklek, Kak. Nggak pernah sambatan. Nah, ngoten nggih. Artine ati sampean kali kula niki nggak pernah akan sambatan. Jikalau sudah di dalam golongan ahli syuhud. Hati lho Pak, saya bicara tentang hati. Jenengan di rumah juga begitu. Lungguh sak lungguh kali sinten mawon. Kalau hati sudah cenderung hanya pada Allah, ngapunten, ada orang atau teman atau anak atau apa, kalau bahasanya itu tidak ke Allah, mesti jenengan itu pilih ngalih. Iku dorongannya Allah ndugi hati sampeyan. Lah ayatnya mang dalam surat Al-Kahfi ayat 20 ya toh. Wala tuti, ojo kok ikuti ning sapa man terhadap orang. Wong sing ya apa? Wong sing tak kunci atine iling menyang Allah, menyang aku. Wong sing atine dikunci Allah, dilalaikan sangka Allah, mesti ngomong secara dohir sumberin duki ati, mesti ati ngejak mingkol bin rohibin, ngejak bahas perkara sak liyane Gusti. Lah sampean mesti ngalih ngene iku. Iku ya wis sing nglehne ya Gusti Allah dhewe. Nggih. Jenengan dituki Gusti Allah apa wae. Sampean walaupun gak minta, ujug-ujug dikei kopi, gak sampean rencanakno, iku wis dadi hukume Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wong sing wis atine lungguh nanggone syuhud, wis gak gampang kena gebyare dunya. Perkara sing gak dijaluk iki lho diwehke. Lan jenengan kali kula gur meneng tok. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Engko tekone ora dinyono. Tinggal ati sampean iki mang duduknya di mana. Sing penting ngeten lho Pak. Peran apapun yang diperankan Allah terhadap diri kita masing-masing wis saenake Gusti Allah. Sing penting ati sampean iku duduk di tajalli. Ngakokno kabeh iku sumbere sangka Gusti. Wis titik. Setunggal melih. Yang jaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Bibit Prayoga saking Ngrendeng Gondang Tulungagung. Mirengaken dawuhipun panjenengan Gus, ternyata leres memang kita itu selalu lepas dari hawa nafsu. Besok ya nyun sewu, karena di dalam gedung jenenge salon biar bisa didengar gak dipencar-pencar. Jangan hanya satu titik seperti ini. Ada yang diletakkan sana, diletakkan sini, di 4 harus ada.
biar ketika kita bertanya itu bisa didengarkan dengan jelas. Nggih, lanjut. Nggih, lanjut. Kita sering alami, jalani bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu antara pikiran, lisan, hati niku sering sekali mboten sinkron. Hati kita latih untuk zikir dengan Allah, tapi pikiran ini kadang-kadang masih kemana-mana. Ngaten. Niku ingkang kaping kalih. Hawa nafsu niku mangke saged dipun kan kalian zikrul sirul asror. Lah zikril sirul asror nika sifatipun sirri napa saged dipun mawujudaken menawi dipun mawujudaken berupa zikir utawi amalan napa ingkang dipun lampahi temu lampahaken. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan mudeng ah? Nah, kula mudeng mergae langsung nyedek. Ngeten ya. Hati dengan akal iki gak sinkron, Pak. Akal ngejak ngurusi urusan dunya. Hati pingine nang Gusti Allah. Berhubung ngomong nafsu, akal diwurui. Kalakal omong nafsu ya, seger iku rasane banyu. Dan banyu itu bisa menghilangkan rasa ngelak. Roh kongkon iman sing bisa ngilangi rasa haus itu adalah air. Sehingga Pak, antara hati dengan akal ini nggak sinkron. Bisanya sinkron bagaimana? Lawang hati ngucap Allah Allah, akal bahas masalah urusan tuh, hati gak sinkron. Bisanya sinkron bagaimana? Pun ketika ada ketidaksinkronan, bahkan hati terpengaruh dengan apa yang dihembuskan oleh nafsu, itu tetanda kalau hati kita belum kenal pangeran kita. Itu tetanda kalau hati kita masih dalam belenggunya hawa nafsu. Terus amri sinkron bagaimana? Yang jenengan harus lepas dari perbudakan hawa nafsu. Wong nafsu iku murui nangone akal. Akal dikongkon ngomong nang roh. Ngomongin ngeten. Itu tadi contohnya kayak air tadi. Lah, ketika jenengan iki sudah ngagem dzikir sirul asror sebagai senjata untuk mengalahkan nafsu, maka akal iki akan sinkron. Hati ngucap Allah, rasa sing muncul iku nanggone hati iku akan mengenai terhadap akal, akal akan mengikuti ngomando terhadap jasad. Berarti iman itu akan menjadi iman hanya pada ilahun wahid yang bisa menghilangkan rasa haus. Sebab urip iku yang ngelimputi banyu kuwi. Kalau banyu iku mangga dilimputi hidup, rabakal makhluk itu bisa menghilangkan rasa haus. Ingat, malakum dzarraw wala naf'an. Apapun yang disebut makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat. Contoh, sebetulnya air ini nggak bisa nelesi tangan pean. Api nggak bisa ngobong sampean asline lho ya, nggak iso. Lagi air nggak bisa aslinya itu menghilangkan rasa haus, nggak bisa. Api nggak bisa digawe masak aslinya. Berhubung api dan air itu diberikan Allah syafaat
dengan bentuk diliputi Allah, maka seakan-akan air dan api itu bisa mendatangkan mudorot dan atau mendatangkan manfaat. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah bahwasanya semua syafaat itu milik Allah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad iku dijini Allah, disyafaati Allah untuk umat. Koyok-koyoke Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat pada koyok-koyoke air ini seperti air ini seakan-akan bisa memberikan basah, memberikan manfaat berupa menghilangkan rasa koyok-koyoke seakan-akan asli nih kabeh Gusti Allah. Nah, nomor 2, apakah dzikir sirul asr itu bisa diwujudkan? Umpama diwujudkan, wiridnya apa? Sampeyan buka di dalam surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, ya niku tauhid itu dari tauhid anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apakah itu dibaca? Boten, iku diamalke. Lah ngamalke niku apa boten maca? Nek sampean waca iku syariate. Sampean kudu paham la ilaha illa anta. Kan ada 4 toh, Pak. Tauhid iku la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Allah nama, syariat, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Iki kita bahas nama. Naik ke atas lagi huwa, dia itu jauh, Pak. Makanya kita kalau bilang Allah mesti ndodeng ndukur. Karena Allah itu jauh. Tapi ning Quran gak ono, Pak, keterangan Allah itu keberadaannya itu jauh, enggak. Di Quran hanya mengatakan Allah itu dekat. Lah, ketika apa Allah itu dekat? Kalau sudah dianta. Iki toriko, iki hakikat. Anta berarti kau, engkau. Nek kamu, engkau berarti di depan. Umpama kita ngomong kamu itu tuh ya, ngomong kamu berarti ada di depan. Dia berarti jauh memangnya. Anta, kamu berarti di dekat. Di dekat tapi berjarak. Artinya jikalau jenengan wis masuk di tauhid la ilaha illa anta, pembelajarannya itu nanti jenengan akan tahu melahirkan la ilaha illa anta, melahirkan dzikir namanya sirul asror. Nek huwa lahire siri, nek Allah lahire jahri. Lho ngaten. Melahirkan jahri, siri, sirul asror. Lah dzikir sirul asror iku gak disebut. Karena wis gak nyebut nama, gak nyebut sifat. Makanya bahasane anta, kamu wis ana ngarepe. Berarti Allah terasa dekat. Kalau ini babakan Islam iman, dia itu imannya sudah ihsan. Kata Rasulullah, arti ihsan itu ketika kau melakukan apapun seakan-akan kau tahu wujudnya Allah. Jikalau tidak tahu wujudnya Allah, maka kau seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Berarti Allah dekat. Umpama pertanyaannya, apakah dzikir sirul asror itu
bisa diwujudkan. Kalau diwujudkan tulisannya apa? Tulisannya la ilaha illa anta. Di situ ada subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jenengan mesti akan sadar selama ini jenengan kali kula niki dolim nang Allah. Wujude dolim ngaku ning ati sampean iki ada isi selain Allah. Buktine kita yang bisa ini, aku sing bisa ngaji, aku sing bisa sholat, aku sing bisa zakat dan seterusnya. Aku nih makhluk dalam hati jenengan. Iki lho dolim. Kalau sudah merasa dolim, mesti bertobat. Wujudnya tobat sampean nglakokno sirul asrar, ngubah rasa sing tadi iku rasa makhluk, merasa dirinya yang bisa, sekarang dirinya tidak bisa. Yang bisa cuman urip, yaitu ilahun wahid dalam diri jenengan. Barulah nanti akan sampai pada la ilaha illa ana. Muncul ana sapa? Ingsun. Ingsune sapa? Ingsune Allah. Makhluke nang ndi? Fana pun hancur. Niku lah disebut makrifat. Oke, Ibu ada yang tanya? Ibu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dikerasno sambil dijauhkan niki. Iya. Saya mau tanya singkat. Saya 8 tahun ini kok enggak pernah mimpi. Itu wajar apa enggak? Itu wajar apa enggak? wajar apa tidak? Oh ngaten. Nggih. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 8 tahun itu nggak pernah mimpi waktu tidur. Apakah itu wajar atau tidak? Jawabannya adalah wajar. Siapa yang siapa yang membuat mimpi? Siapa yang memperjalankan jenengan mriki? Siapa yang tidak diperjalankan mriki? Ya Allah dewe. Jadi jawabannya wajar, Bu. Justru enak, nikmat. Tangi-tangi pegel-pegel langsung hilang. Nggih. Ada lagi ibunya? Cukup? Enggak ada, Ibu? Berarti nggone Ibu tak kekno 1 tadi. Nggih. Niki mawon Pak, niki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pada malam hari ini merasa bangga bisa ketemu Gus Muklason. Saya belajar dari YouTube-nya Gus Muklason itu tanggal 1 Februari sekitar 6 bulan. Kemudian sudah saya terapkan, yaitu dzikir-dzikir yang diajarkan di YouTube. Namun setelah saya terapkan itu kadang-kadang saya itu setiap saat mau tidur itu selalu dzikir, dan setiap jalan atau melakukan aktivitas
itu aku juga selalu dzikir mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mau tidur itu saya melakukan dzikir itu tahu-tahu itu sudah ndak ingat gitu. Kemudian sering saya waktu aktivitas di jalan itu sambil dzikir. Itu 1 minggu ini tahu-tahu saya itu nyetir sepeda motor itu jelendeng, Gus. Jelendeng itu, tapi saya diingatkan pada orang, tapi tidak sampai tabrakan. Kemudian kemarin juga gitu. Kemarin itu sudah nyenggol, tapi saya tidak apa-apa. Orangnya juga tidak apa-apa. Itu keras yang di belakang saya itu. Kemudian itu apakah ada pengaruh dari dzikir saya itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik itu suluk nuju wusul. Wusul ini bertemu Allah, Pak ya. Tandane ketemu Allah lali pun. Sakliyane Allah iku lali wis ora eneng. Lewat dzikir tersebut itu Allah kadang meletakkan si Salik itu di posisi makom khos, kadang di khawasul khawas, tergantung jenengan diletakkan mana. Kalau jenengan diletakkan khos, secara akal jenengan iki lali, yes, seperti rokaat awal. Jenengan sepedaan motor, akhirnya senggolan ya orang ngerti, terus ono sing ngelingno, ngoten. Mestinya kan berjalannya kudu bener, lah ngono toh. Berhubung sampean iku sudah dilalaikan Allah, bisa jadi secara syariat fisiki rusak. Aturan fisik itu iku khos. Tapi kalau jenengan diletakkan khawasul khawas, boten. Tinggal Allah meletakkan di mana. Dan ini tidak bisa kita pilih. Allah pasti punya rencana sendiri. Mengapa si A diletakkan khos, si B khawasul khawas? Kalau khos berarti bigori aklin, akal sampean gak fungsi. Karena apa? Karena ruhaniyah sampean dicandak oleh Allah untuk bertemu Allah, akhirnya otomatis seakal-akali lali menyang urusan Allah, urusan selain Allah, tidak hanya ruhaniyah saja. Iki khos. Tapi kalau diletakkan Allah khawasul khawas, mboten Pak. Akal iki sambung. Nang urusan hukum-hukum syariat itu sambung. Aturan-aturan syariat cara sepedaan motor tadi, ngarep ada orang, ya tahu, ya dihindari, gak sampai senggolan. Tapi hati sampean sudah gak ada, orang-orang itu gak ada. Pandangan hati sampean itu wis dilalaikan Allah dengan urusan selain Allah. Nah, lah di antara dua makom ini, khos dan khawasul khawas, kita sebagai si salik nggak bisa milih. Orang majedub, orang wasilun, pangkat niki khos dengan khawasul khawas di mata Allah sama. Tapi di mata manusia tidak sama. Nek khos di mata manusia mastani jenengan wong gendeng. Duhur kok ya 20 rakaat. Tapi nek sing khawasul khawas mboten. Ya petang rakaat sesuai dengan waktunya. Kendong duhur ya duhur, usoli ini ya usoli duhur. Udah.
Iki peran kita masing-masing, diperankan di mana Allah terhadap kita nggak penting, sing penting toto. Bun ngoten mawon. Nggih. Pun Pak Bu ya. Ini sudah pukul berapa ini? 11, setengah 11. Nggih. Oh, setengah 10. Nggih. Jadi cukup sampai di sini apa yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita semuanya.